Masa 2 tahunan pekerja migran diadakan pada tanggal 16, gabungan Ormas PMA berjalan dari TMS menuju Gedung Pusat Partai Progresif Demokrat atau DPP untuk menuntut penghapusan UU Layanan Ketenagakerjaan Pasal 53/4 yang melarang pergantian majikan dan pekerjaan PMA. 如果成功的话，大家可以比较简单换老板，这样子让大家也就是第一，他们可以有时间休息，然后会拿到薪水。我在这边8年多，如果我阿妈阿公没有走了，我们也不可以还雇主。为什么台湾人可以很简单还雇主，但是我们不行？ Setelah itu, PMA memasang pagar dan barikade di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan sebagai simbol pekerja migran yang terjebak dalam sangkar perbudakan karena sistem ketidakbebasan mengganti majikan. Menanggapi masalah kekhawatiran tidak ada PMA yang mau merawat pasien berpenyakit serius jika diberikan kebebasan, Serikat Pekerja menegaskan bahwa pemerintah sendiri yang harus mengatasi masalah perawatan jangka panjang. 把外籍劳工正式的纳入长照人员去分配，而不是让这些重症的雇主个别承担雇主的责任。 Berhubung pekerja migran tidak memiliki kebebasan memilih majikan seperti orang Taiwan, mereka harus mencari bukti jika mengalami penindasan dari majikan untuk ganti majikan atau pekerjaan. Serikat Pekerja menegaskan bahwa kebebasan berganti majikan merupakan solusi agar majikan bersedia memperbaiki kondisi kerja PMA. Taiwan bertambah 48 kasus asal luar negeri dan 17 kasus lokal pada tanggal 17. Dari 17 kasus lokal, infeksi klaster di restoran Tasty Chongli kembali bertambah 11 kasus. Dan 3 kasus positif yang lain juga memiliki ruang kerja yang sama dengan kasus restoran Tasty. Kasus klaster Bandara Taoyuan masih berlanjut. Pada tanggal 9, sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, kakak beradik, dan bayi berusia 1 tahun yang makan di restoran Tasty dinyatakan positif. Pada tanggal 17, Departemen Pendidikan juga menambahkan SD Nelly, TK Mitch, dan cabang kursus bahasa Inggris Joy dalam daftar berhenti beroperasi selama 14 hari. 学生确诊的这个个案，它有足迹在3个学校，那这3个学校预防性停课14天哦。 Selain itu, 2 karyawan pabrik Kompal cabang Pyeongchon terdiagnosis pada tanggal 16 dan 1.500 karyawan lain segera dipanggil untuk tes screening PCR. Pemkot Taoyuan juga mengumumkan rekam jejak kasus yang meliputi pusat perbelanjaan dan transportasi umum dan telah melakukan desinfeksi skala besar. Pada saat yang sama juga menambahkan 11 pos untuk tes screening bagi bank, restoran, dan sekolah. Di lain pihak, juga mengimbau masyarakat yang pernah makan ke restoran Tasty pada tanggal 7 sampai 23 Januari untuk melakukan tes screening guna menghentikan rantai penularan. Sementara itu, Taman Baru Anak, Pusat Pendidikan Sains Sirin, dan Carrefour cabang Tianmu di Taipei yang pernah dikunjungi kasus terdiagnosis juga ditutup tanggal 17 untuk desinfeksi. Pandemi berkecamuk, beberapa industri mulai menerapkan upaya pencegahan. Perusahaan induk konglomerasi keuangan yang memberikan layanan kepada publik termasuk CTBC, Yusan, First Holding, Shinkong, dan Taishin mengumumkan penerapan bekerja dari rumah atau pembagian waktu kerja fleksibel. Industri telekomunikasi seperti Chunghwa Telecom dan Far Eastern juga memberlakukan bekerja dari rumah untuk karyawan di Taiwan bagian utara. Sementara industri elektronik seperti Inventec, Quanta, dan Delta menerapkan pembagian waktu kerja dan melarang pergerakan lintas pabrik untuk cabang Taoyuan. Pandemi juga telah menyebar ke Hsinchu. Pusat perbelanjaan Sogo dan Big City ditutup 1 hari pada tanggal 17. Restoran Kura Sushi yang pernah dikunjungi kasus terdiagnosis di Big City juga mengumumkan penutupan selama 3 hari. Pihak berwenang juga bekerja sama dengan pelaku usaha untuk melakukan pemeriksaan terhadap karyawan dan pelanggan yang berada di lokasi pada waktu yang sama dengan kasus terdiagnosis. Angin muson timur laut tiba. Seiring dengan pergerakan awan hujan Honan ke arah timur, suhu di wilayah Taipei berubah menjadi lebih dingin dan mulai turun hujan pada tanggal 17 pagi. Cuaca yang tidak stabil ini akan berlanjut hingga Rabu. JWB mengingatkan bahwa hujan berkala akan turun di seluruh Taiwan mulai Selasa tanggal 18 dan kemudian sedikit berkurang pada hari Rabu, tetapi suhu udara tidak ikut naik. Gelombang udara dingin berikut akan hadir pada hari Jumat tanggal 21. Perlu diperhatikan bahwa kualitas udara di kawasan Kaohsiung dan Pingtung memburuk pada tanggal 17 pagi. Ditjen Lingkungan Hidup mengatakan kualitas udara di kawasan tengah ke selatan akan membaik dengan menguatnya angin muson timur laut setelah malam hari dan diperkirakan sepenuhnya membaik setelah hujan mulai turun dan membersihkan polutan pada Selasa tanggal 18.